Selamat datang, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah bab dari buku panduan konseling. Tujuannya, buat menemukan teknik-teknik jitu yang bisa kita pakai untuk memahami akar dari masalah apapun. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita sendiri aja nggak ngerti-ngerti amat sama masalahnya? Sering banget kan cerita yang kita dengar di awal itu, ya cuma permukaannya aja, kayak puncak gunung es. Nah, kerjaan yang sesungguhnya itu justru ada di proses investigasinya. Nah, untuk memulai investigasi kita, pertama-tama kita harus belajar ngeliat dan ngedengerin petunjuk-petunjuk yang nggak diucapkan secara langsung. Jadi gini, seorang konselor atau siapapun yang jago mendengarkan itu ngumpulin data dengan dua cara. Pertama, ada yang namanya data inti. Ini tuh fakta-fakta yang diucapin langsung. Terus yang kedua ada data halo. Ini nih petunjuk-petunjuk yang kita tangkap dari observasi kayak nada suara, bahasa tubuh, dan suasana di sekitar ceritanya. Nah, kutipan ini contoh yang pas banget buat nunjukin seberapa kuatnya data halo. Kata-katanya sih bilang, iya, sayang, tapi nada bicaranya itu justru nunjukin kebenaran yang sama sekali beda, yang tersembunyi di baliknya, kebencian dan pemberontakan loh. Data halo ini bisa macam-macam banget bentuknya. Bisa dari jabat tangan yang dingin karena cemas, muka yang tiba-tiba merah karena malu, atau bahkan perubahan cara berpakaian. Kadang, orang yang tiba-tiba jadi defensif atau marah juga bisa jadi pertanda. Nah, ini semua seringkali jadi sinyal pertama kalau ada cerita lain di baliknya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita dapat petunjuk-petunjuk awal, langkah berikutnya adalah gali faktanya lebih dalam. Ini bagian pentingnya. Coba kita lihat kasus John ini. Dia baru aja kehilangan pekerjaan, terus datang ke konselornya. Dia bilang dia udah bangkrut total, putus asa, dan rumahnya bakal disita. Wah, kedengarannya parah banget kan? Tapi apa yang dilakuin konselornya? Bukannya langsung ngasih kata-kata penghiburan, dia malah nanya satu pertanyaan penting. Boleh dirinci nggak utang Anda itu persisnya berapa? Fokusnya langsung ke data, bukan ke drama. Dan lihat deh apa yang terjadi. Dari tugas sederhana buat cari fakta, John jadi sadar kalau dia punya 3 mobil dan aset lain yang tadinya nggak kepikiran sama sekali. Nah, di sini ceritanya langsung berubah total. Masalahnya ternyata bukan karena dia nggak punya apa-apa, tapi karena dia belum bertindak buat manfaatin aset yang dia punya. Jadi fakta yang objektif itu benar-benar bisa membuka jalan baru. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngelacak semua fakta, petunjuk, dan cerita yang mungkin aja berubah-ubah ini? Ribet kan? Jawabannya simple, dicatat. Kita perlu bikin semacam berkas kasus, karena catatan tertulis itu penting banget buat ngeliat gambaran besarnya dari waktu ke waktu. Coba deh, perhatikan contoh catatan ini. Kelihatannya sederhana ya, cuma catatan mingguan biasa. Tapi jangan salah, ini justru alat yang ampuh banget buat temuin pola, kontradiksi, atau bahkan kemajuan yang terjadi. Kalau kita bedah lagi, catatan ini tuh melacak beberapa hal penting. Mulai dari agenda sesi, evaluasi PR dari minggu lalu, udah dikerjain atau belum tuh pencarian faktanya, terus apa aja yang dibahas selama sesi, emosi apa yang keluar, sampai PR buat minggu depan. Jadi nggak ada yang kelewat. Oke, jadi kita udah ngumpulin petunjuk, ngumpulin fakta, terus semuanya udah kita dokumentasiin, tapi ada satu prinsip terakhir yang krusial banget buat nemuin kebenaran. Prinsipnya adalah, kita harus dengerin cerita dari semua pihak yang terlibat. Karena satu sudut pandang aja, itu nggak akan pernah cukup buat ngasih gambaran yang utuh. Contohnya gini deh, bayangin seorang konselor dengar curhatan seorang istri yang bilang, dia mukul saya, dia mukul muka saya. Tapi ceritanya jadi beda banget pas suaminya ngejelasin, iya, tapi itu cuma buat ngelarang dia mukulin dirinya sendiri pakai tangannya pas lagi histeris. Nah kan, ini nunjukin betapa bahayanya kalau kita cuma dengar setengah cerita. Ini juga alasan kenapa usaha buat nyelesain konflik kalau nggak semua orang yang terlibat itu hadir seringkali gagal. Di dalam teks ini kondisi itu disebut kelompok semu. Ya, karena mereka nggak punya informasi dan perspektif yang lengkap buat bisa efektif. Jadi, intinya apa? Lain kali kalau Anda berhadapan sama sebuah masalah, coba deh tanya ke diri sendiri dulu. Ini ceritanya udah utuh belum ya? Sebelum buru-buru cari solusi, coba jadi detektif dulu. Pastikan Anda benar-benar punya semua fakta dari semua orang yang seharusnya didengar.